Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil ijarati, membahas tentang hukum ijarah atau sewa. Menurut bahasa, ijarah itu adalah ismun lil ujrati, sebuah nama untuk upah. Jadi kalau upah namanya ujrah. Menurut syara atau istilah, ijarah adalah akad atas manfaat yang tertentu yang punya nilai ekonomi, dapat diserah terimakan, legal secara hukum, dengan ganti upah tertentu. Jadi sewa menyewanya ini adalah barangnya dimanfaatkan, tapi barangnya tetap nggak rusak, hanya diambil manfaatnya saja, Juga tertentu ngambil manfaatnya. Kemudian punya nilai ekonomi, barangnya bisa diuangkan, atau sewanya ini adalah punya nilai ekonomi, ya berarti ada transaksi keuangan, dapat diserah terimakan. Nah, dapat diserah terima itu sewa, dapat diserahkan, dapat diterimakan. Ini menangkis manfaatul bid'i, manfaat kelamin, manfaat farji sini. Jadi kita misalkan tidak termasuk tuh PSK nyewain barangnya, nggak masuk. Jadi itu bukan akad sewa namanya. Jadi barang perempuan itu tidak termasuk barang yang bisa disewakan. Akadnya beda itu, yaitu akad nikah. Jadi akad atasnya tidak dinamakan dengan ijarah. Yang berikutnya adalah legal secara hukum, artinya halal. Ini menangkis penyewaan atas budak-budak perempuan untuk digauli. Itu enggak masuk, enggak sah juga. Itu karena tidak legal itu. Bi'ewadin, bahasa bi'ewad artinya dengan upah itu, dengan uang. Itu menangkis akad pinjam meminjam. Sewa mah beda dengan pinjam meminjam. Wa bima'lumin, maksudnya tertentu, itu menangkis iwad musaqah, upah pengairan dia kemarin. Jadi kalau pengairan kemarin kan persentase dari hasil panen korma. Kalau ini mah jelas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sebulan 500. Contoh misalkan kontrak rumah, itu akadnya sewa menyewa. Ini sekamar saya hargakan 500 setahun, nah bayar, atau sebulan. Ini harganya 1 juta sebulan, udah saya terima bayar. Itu namanya sewa kamar. Wa kullu ma, dan setiap barang, wa kullu, dan setiap ma barang itu bisa terima. Amkana, yang memungkinkan al intifa'u,
diambil manfaatnya bihi kalawan itu barang maksudnya, ma'abaqai ainihi serta tetapnya barang itu, sahhat maka sah ijaratuhu akad ijarahnya. Idza qaddiras apabila diukur, dibatasi, ditakar, manfaatuhu manfaatnya, bi ahadi amrayni dengan salah satu dua macam, bimuddatin dengan dibatasi dengan waktu, au amalin atau pekerjaan. Nyewa rumah 1 bulan, jelaskan sebulan, berarti dari tanggal 1 sampai 30 atau 31 dengan bulannya. Nyewa barang sampai pekerjaannya selesai, bisa juga. Misalkan orang sewa apa namanya tuh, kalau buat naik buat tangga tuh dulu pakai ini steger atau no. Kalau bahasa ini bukan steger, yang bagus apa namanya? Ya steger itu. Apa namanya Pak ya? Scaffolding. Kan kalau pekerjaannya selesai, mau bikin kaligrafi, ini kan harus pakai scaffolding. Nah itu nggak waktu, tapi kalau pekerjaannya selesai misalkan, boleh. Atau misalkan sewa alat berat, ya pekerjaannya selesai. Ada yang pakai waktu, silahkan. Jadi boleh batasannya itu masa waktu atau boleh pekerjaan gitu. Sewa begitu sewa. Terus wa itlaquha dan mutlak pada ijarah yang tadi menetapkan ta'jilal ujrati, upah itu kontan. Nyewa sekarang sebulanan, nyair di depan bayar. Nyewa hotel kan bayarnya bisa di depan sih, ambil di belakang tapi kan ditahan. KTP ditahan lagi. Terus wala tabtulul ijah illa ayyustarata at-ta'jilu, kecuali disyaratkan tempo. Ntar aja bayarnya terakhir, boleh. Bayarnya 2 kali, boleh. Yang penting jelas transaksinya. Boleh kontan atau tempo. Tempo itu berarti belakangan. Atau ya 2 kali, 3 kali boleh. Sewa alat berat nih, biasanya kalau proyek-proyek pemerintah itu setengah dulu turunnya. Termin 1, termin 2. Ya kalau termin 1 berarti bayarnya termin 1 dulu. Ya kan? Dari keseluruhan. Udah ini. Baru cair nih 50%, bayar. Cair lagi nanti 50%, bayar lagi. Wala tabtulul ijaratu, dan tidak membatalkan akad ijarah atau sewa menyewa itu, bimauti ahadil muta'aqidaini, dengan kematian salah satu 2 orang yang berakad itu, baik yang menyewa atau yang menyewa atau yang menyewakan. Ada yang meninggal salah satunya, yang menyewakan, misalkan yang punya kontrakan meninggal, akadnya tidak selesai, tidak batal, tetap lanjutkan yang kontrak mau terus sampai batas akhir kesepakatan. Ternyata yang meninggal yang menyewa, yang nempatin juga tidak batal,
boleh dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi tidak batal. Wa tabtulu, dan batal ijarah itu bi talafil ainil mustajarati, dengan rusaknya barang yang disewakan. Baru ge nyewa tu rumah rubuh, nya batal. Atau imah goreng disewa, atau ya rubuh, atau ada masalah lingkungannya tidak mendukung, boleh batal. Kakara ge 5 poe geus pasea jeung tetangga sebelah, banyak batal tuh. Ribut. Boleh itu, membatalkan ya boleh. Ya daripada ribut boleh membatalkannya. Nah, ketika batal itu maka dihitung berapa yang sudah dipakai, berapa lama yang dipakai, berapa yang belum. Nanti itu kebijaksanaan. Contoh, nyewa setahun. Nyewa setahun itu 24 juta. Baru 2 bulan ada masalah dengan lingkungan, atau lingkungannya kurang menyetujui lah, berarti batal karena nggak betah. Bisa jadi. Makanya ada kaidah al-jar qoblad dar. Al-jaru qoblad dar. Tetangga atau lingkungan harus dipertimbangkan sebelum pilih rumah atau bikin rumah. Al-jaru qoblad dari. Jadi kalau lingkungannya kurang mendukung terhadap perkembangan tumbuh kembang anak, terhadap pekerjaan kita, ya berarti boleh dibatalkan. Kalau sudah itu boleh batal. Nah, dihitung baru 2 bulan, berarti kalau akadnya setahun 24 juta, jadi hitung aja berarti sebulan kira-kira 2 juta. Berarti yang sudah dibayarkan 24 juta, yang 4 juta itu udah hangus, tinggal kembalikan 20 juta. Itu boleh. Atau disepakati. Tapi turunannya itu, tuntunannya begitu. Wala dhamana, dan tidak ada beban atau tanggung jawab mengganti alal ajiri kepada orang yang menyewa illa bi'udwanin, kecuali karena kecerobohan. Contoh, kalau di sini contohnya pinjam kuda. Oh sini. Tadi kan batal kalau airnya rusak. Tadi rumah contohnya. Sama juga dengan kendaraan. Di sini kendaraan berarti kuda ya. Kalau zaman dulu kuda atau apa. Ternyata kudanya mati. Atau ontanya mati. Batal kan? Makan sewanya. Nah, sekarang misalkan pinjam mobil, mobilnya mati, rusak. Bukan karena si penyewa, ya memang mobilnya mati. Udah misalkan ada masalah, sejak beli sampai sekarang misalkan udah berapa tahun udah pernah diservis, ya mati. Kecuali rusaknya itu karena kecompohan. Kuda tadi terus wetah ditaikan teh dibuat kencong lagi dikebugan. Ya payah dikebugan wae. Tah eta berarti karena kecerobohan. Atau misalkan minjem mobil. Misalkan contohnya Avanza. Diseruakeun jeung mawa Fortune 160. Ya hancur atuh. Hancur mobil. Dan bahasa orang mau jabrah, mau
mobilnya teh kang serak anjing mobilnya krotok ya. Nah itu mah karena kecerobohan, itu berarti harus ganti. Tapi kalau misalkan memang bawa normal biasa gitu, tapi mobilnya rusak, ya nggak usah diganti oleh penyewa, nggak usah diganti oleh penyewa. Itu artinya tidak ada tanggung jawab penyewa untuk mengganti barang itu, karena barangnya memang juga rusaknya sendiri. Rusak waktu rusak intinya matu ketempuhan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.